Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim, salam hormat, salam cinta untuk seluruh Syammaniyah, khusus guru kami tercinta Habib Mahdi bin Hamzah Segaf, Mata Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiat, berkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan hari ini kita berkumpul dengan beliau di dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan ditarik oleh beliau kelak di yaumil qiyamah bersama datuknya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada kawan-kawan kami, ada Gus Aldi, Gus Yusuf, Gus Bildan, Gusem, ada kami Dedi. InsyaAllah mudah-mudahan seluruh yang hadir di dalam tempat ini, semua Allah panjangkan umur, sehat afiat, berkahkan dunia wal akhirah. Segala hajat dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya keinginan hari ini, keinginannya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillah rabbil alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi telah sama-sama kita mendengar banyak tausiah jadi para guru-guru kita, terkhusus jadi Habib Bagir dari Gus Sem. Mau nerusinnya nggak tega. Mudah-mudahan beliau disehatkan. Lu mau kemana? Giliran gue ceramah lu turun songong. Ini namanya teboga akhlak. Gantian gitu. Tadi kita juga kan gitu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semua berkumpul di dalam majlis ini. Semua kalau kata orang Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, all this about love. Semua di sini berkumpul karena cinta. Saya nggak mau banyak-banyak karena sudah larut malam. Karena kebagian tengah malam saya khawatir di ujung biasanya banyak yang salah. Biasanya kalau yang di ujung ini orang udah banyak yang bubar. Semua kalau dikatakan dengan cinta, tadi Gus Umar mengatakan al-mar'u ma man ahab. Seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Setiap cinta tidak akan pernah terpandang dengan sesuatu kejelekan apapun. Yang namanya cinta tidak akan pernah terukur dengan apa yang ada di pandangan matanya tentang fisiknya. Cinta tidak akan pernah terukur dengan seberapa jauh jaraknya. Tidak akan sesuatu cinta yang dapat merubah cinta atau sayang berubah menjadi benci. Dan cinta tidak akan pernah keluar dengan kedustaan melainkan kejujuran. Alhamdulillah, semua berkumpul di sini dengan kejujuran cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kan Dedi ingin menyampaikan sedikit kan. Riwayat ini mudah-mudahan bisa dipakai untuk di dalam kehidupan kita kan. Satu hari Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke kota Madinah, beliau tidak melakukan sesuatu hal apapun kecuali semua atas izin dari Allah. Saat beliau turun di kota Madinah, untanya disuruh berangkat, pergi. Di mana dia berhenti, maka disitulah akan dibangun masjid. Dan di saat bangunnya duduk yang pertama, terbangunlah masjid. Dan yang kedua, banyak orang-orang yang datang kepada Rasul SAW untuk meminta Rasul tidur di rumahnya. Namun Rasul SAW tetap memberikan kepada kesempatan pada untanya untuk mencari rumah siapa Nabi untuk bertempat atau bermalam. Dan disitulah dapat satu manusia yang diberuntungkan oleh Allah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Saat beliau istirahat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tinggal di atas, biar aku dan keluargaku yang tinggal di bawah." Jawaban Nabi Muhammad SAW, "Wahai Abu Ayyub, biarkan engkau yang di atas, biar aku yang di bawah."
Ya Rasulullah, rumahku ini tidak terbuat dengan kokoh. Aku khawatir aku saat melintas di atas, maka itu menjadi satu ketidakada adabnya aku kepadamu. Dan aku khawatir ada pasir atau debu yang akan menetes ke wajah. Apa jawaban Rasulullah? Biarkan wahai Abu Ayyub, biarkan aku tidur di bawah, di dekat pintu ini, agar jika umat membutuhkanku, maka aku yang akan membuka pintu dan mendengar apa yang dikeluhkan oleh umatku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini jadi satu pembelajaran buat kita semua. Setiap nasihat adalah obat. Yang namanya orang sakit harus minum obat, tapi jangan kebanyakan promak. Paham tak? Neng, Neng, tahu cinta Neng? Tahu cintanya seseorang itu. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu, ini buat yang laki-laki, maaf, yang udah beristri banyaknya. Banyak gak? Coba tunjuk tangan yang udah nikah, yang udah nikah. Lu mah pada pura-pura lu mah. Saya selama ini maafin Bib, ternyata Bib Mahdi, kita ini menilai perempuan selama ini salah Bib. Ternyata wanita itu apa yang dikerjakan di dalam rumah tangga kita, ternyata Pak, maaf beribu maaf, masak bukan kewajiban seorang istri Pak. Masak bukan kewajiban seorang istri. Nyuci pakaian bukan kewajiban seorang istri. Ngepel, nyapu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri Allah tetapkan lewat Nabi Muhammad SAW dua. Cuman dua. Apa? Yang pertama, wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada. Jadi kalau seorang istri disuruh masak sama suami, masak. Jadi seorang istri disuruh nyapu sama suami, nyapu. Kenapa? Buah ketaatan. Yang namanya setiap ketaatan yang didasari karena cinta akan membuahkan hasil, yaitu surga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Tapi alhamdulillah kita ini laki-laki keluar dari rahim seorang wanita. Alhamdulillah laki-laki nggak bisa melahirkan. Kenapa? Banyak kekurangan daripada kita. Yang pertama, kenapa Allah ciptakan surga ada di bawah telapak kaki seorang wanita yang bernama ibu? Kenapa? Karena tidak Allah ciptakan laki-laki itu surga di bawah telapak kaki. Kenapa? Kalau aja Allah memberikan surga ada di bawah telapak kaki seorang suami, kita nggak akan butuh seorang istri. Kenapa? Karena istri itu akan pernah mencari surganya. Saya mau tanya sama wanita, tahu nggak saat kalian melahirkan, dosa kalian diampuni oleh Allah? Tahu apa nggak? Tahu. Saat seorang istri melahirkan seorang anak, dosanya diampunin sama Allah. 1-0, kita paling susah minta ampun sama Allah kecuali taubatan nasuha. Jadi sekian banyak anak, maka setiap melahirkan dosanya diampunin sama Allah. Mudah-mudahan makin tambah banyak anak. 1-0 kita kah? Yang kedua, seorang wanita Allah ciptakan surga di bawah telapak kaki. Seorang wanita Allah ciptakan surga di bawah telapak kaki. Kenapa? Karena itulah kemuliaan seorang ibu atau wanita yang setiap apa yang dilakukan semua karena cinta untuk anak-anaknya. Kita punya nggak surga di bawah telapak kaki? Kalah 2. Yang ketiga, seorang wanita dapat melahirkan seorang pemimpin, presiden, menteri, bupati, gubernur, wali kota, semua terlahir dari rahim seorang wali, orang saleh, para kiai, para ulama, para ustadz keluar dari rahim seorang. Saya cuma mau ngasih tahu, seorang wanita mendapatkan keuntungan besar dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Maka keuntungan itu jangan disia-siakan. Karena setiap keuntungan yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba
maka itulah yang akan membawa kita sampai ke gelar surga yang diimpikan oleh setiap hamba tatkala kelak kita kembali di hadapan Allah. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya datang tadi, Bu Semar duluan apa saya duluan yang nyampe? Bu Semar duluan ya. Bu Semar datang jam 11, jam 10. Berarti saya insya Allah sekian sedikit, mudah-mudahan jadi manfaat. Insya Allah di lain waktu kita dapat berjumpa lagi, karena di sini perumahan ya Habib ya. Karena ini perumahan. Tadi insya Allah mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah. Ingat, jangan pernah jauh dari syababul khair. Jangan pernah jauh dari guru-guru. Kalian sudah ada di bahtera yang betul, ada di perahu yang betul. Lautan dunia ini adalah lautan lepas yang tidak tahu kemana ujungnya. Tatkala seseorang yang sudah ada di dalam bahtera lalu dia keluar dari bahteranya, dia berusaha untuk berenang daripada lautan yang tidak tahu ujungnya, maka siap-siap akan ada siksaan di dalam kehidupannya. Tidak menikmati keadaan nikmatnya hidup di dunia, bahkan tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan hari ini Allah catat kita menjadi satu nikmat. Hari ini Allah kumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama-sama guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.